Selamat siang. Ya, ketemu saya lagi. Semoga nggak bosan sama saya ya. Ya, puji Tuhan kalau gitu. Nanti saya sering-sering sampai Pak Aldo bingung lagi, Bu Florin nggak bosan-bosan ya. Ya, saya mau berbagi beberapa hal siang hari ini supaya kita juga bisa tahu bahwa kita ini kan tidak berhenti beribadah ya. Kita juga tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Kita juga tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Banyak hal kita berusaha untuk semangat di dalam iman. Tapi ada satu perecok di dalam hidup kita ini yang namanya iblis. Iblis ini berusaha untuk ngerecoki semua apa yang bahasa Jawanya ngerecoki apa toh? Rusuhi ya. Ngerusuhi hidup kita ini di saat kita sudah senang-senangnya bersuka cita memuliakan Tuhan, ada masalah. Sebenarnya ini strategi iblis. Strategi iblis itu seperti ini. Jangan sampai dalam satu hari kita bersyukur sama Tuhan. Dia berusaha dalam satu hari itu kerja kita, kok gini Tuhan? Ya apa sih Tuhan? Jadi supaya dalam satu hari kita itu meragukan bahwa Tuhan itu bekerja. Iblis akan berusaha seperti itu. Jadi kita akan melihat bagaimana ada beberapa kode bahwa iblis berpartisipasi, bukan berpartisipasi ya. Berpartisipasi dalam banyak hal dalam hidup kita yang disebut dengan partisipasi iblis dalam hidup kita. Kalau ada satu pendeta luar negeri, dia selalu bilang itu namanya pity party. Pity itu menyedihkan ya, party itu pesta. Jadi iblis itu suka membuat yang namanya pesta menyedihkan. Menyedihkan itu bukan karena kita sedih. Bagaimana hidup kita ini begitu menyedihkan ketika ada Tuhan dalam hidup kita, masih komplain. Atau bagaimana ketika Tuhan sudah kasih semuanya masih kurang. Nah ini kita akan melihat beberapa kode nanti yang akan kita tahu, oh ternyata ini partisipasinya iblis ternyata nih dalam hidup saya. Nah kita akan lihat dulu yang pertama adalah ketika iblis ikut campur dalam kehidupan kita, ketika kita mulai mengatakan, aku udah tidak sanggup lagi. Wis tidak sanggup, wis. Tidak apa lagi, wis tidak kuat. Nah, hati-hati dengan perkataan ini. Ini kode-kode bahwa iblis ikut campur dalam kehidupan kita. Kita baca ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 poin dalam ayat ini yang harus kita ketahui. Pertama adalah dicobai tidak melampaui kekuatan kita. Yang pertama. Yang kedua, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini janji Tuhan. Tapi iblis membuat mata kita buta melihat ini. Kita bilang, tidak sanggup. Banyak orang tidak sanggup menghadapi masalah hidup dan berkata, lebih baik mati saja. Itu yang banyak bunuh diri. Kemudian banyak orang bercerai, tidak sanggup lagi sama pasangannya. Karena, begini, pokoknya tidak sanggup. Nah, kata tidak sanggup lagi itu kode pertama. Iblis sudah mulai ikut campur dalam hidup kita. Sesungguhnya kekuatan kita datang dari Tuhan. Kita pasti sanggup. Makanya kita kan sering, dia pasti sanggup. Ada lagu itu toh. Banyak lagu. Yesus sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup, sanggup terus. Karena memang dia maha dari segalanya. Maha tahu, maha bisa, semua maha. Nah kalau kita sudah menyerahkan hidup kita percaya kepada Yesus, berarti apapun masalah kita, kita pasti sanggup. Daging kita yang tidak sanggup. Tapi ketika daging tidak sanggup, biarlah roh kita itu terus memuliakan Tuhan. Ini lagu tadi. Ketika roh kita memuliakan Tuhan, kekuatan kita itu dipulihkan. Ada momen ketika beberapa orang tua, anak-anak mereka kan pergi keluar kota bekerja. Ya tinggal orang tua di rumah sudah tua. Untuk ngangkat galon aja tidak bisa. Anaknya membelikan dispenser yang galonnya nggak diangkat. Masalahnya tukang angkat galon cuma sampai depan pintu. Yang ngangkat galon ke belakang siapa? Jadi pasangan suami istri ini kalau nganuin galon itu ditidurin terus digelindingin. Gelindingin, udah encok pinggangnya. Jadi sampai ngomong begini, ya serba salah ya. Tidak sanggup juga
ada yang sanggup bayar pembantu, ada yang tidak sanggup. Yang sanggup bayar pembantu, pembantunya kebalik, malah dimarah-marahi yang tua. Jadi ada kasus bagaimana pembantu itu malah ngomel-ngomeli karena kadang sudah tua itu ya. Tidak sempat ke toilet, sudah pipis duluan. Bukannya ibu ini mau pipis, tapi namanya udah tua. Sudah tidak bisa menahan. Oh, diomel-omeli sama pembantu. Nah, di sini banyak beberapa orang tua berpikir, apakah memang ketika tua, kita ini dibiarkan Tuhan seperti ini. Jadi balik seperti orang yang tidak mampu apa-apa. Kenapa anak-anak tidak mau tinggal dengan kita dan segala macam. Nah, saya bilang seperti ini. Kalau memang kita berdoa buat anak-anak, Tuhan memberkati mereka kerja di satu tempat. Ya puji Tuhan. Nanti tinggal dengan Anda pengangguran, Anda kok nggak kerja. Serba salah kan? Makanya ketika berdoa, berapa kali saya katakan, ketika berdoa bersiaplah dengan jawaban Tuhan. Karena terkadang ketika jawaban Tuhan itu diberikan kepada kita, kita malah bilang tidak sanggup. Banyak orang, Tuhan biarkan aku kaya. Sudah kaya, dia tidak sanggup dengan kekayaannya. Kenapa dia tidak sanggup? Menjadi banyak tuntutan. Kemudian ada orang yang belum menikah, Tuhan aku mau menikah, dijawab Tuhan, tidak sanggup. Kenapa? Kok sekarang malah punya istri, punya anak, gajiku jadi habis begini. Nah, jadi ini cara iblis untuk kode di mana iblis ikut campur dalam hidup kita sehingga kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Punya rumah, waduh tidak sanggup ini ngurusi rumah, belum bayar listrik. Kalau nggak punya rumah ngontrak, nanti katanya daripada ngontrak serba salah. Jadi iblis akan membuat kita melihat sisi yang tidak baik. Padahal apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita selalu baik. Jadi gini, ketika iblis mulai menggunakan kata aku tidak sanggup lagi, nah di sini kita akan melihat bahwa kesabaran kita diuji. Kenapa banyak orang memutuskan, wes aku nggak sabar lagi, wes cerai. Apalagi orang yang tidak kenal akan Tuhan ya. Saya kan pernah cerita tuh, saya kenal satu pembantu di Surabaya, itu pernikahannya yang ke-6, apa ke-5 ya. Saya bilang, pernikahanmu paling cepat kapan? 2 minggu. Hah? Paling lama 8 bulan. Mah, gak pernah melewati 1 tahun. Cerai karena kawinnya pakai siri. Kawin siri. Saya bilang, kawin siri itu apa sih pakai siri? Terus pokoknya ada itulah tahun. Oh, bagi saya sih sebenarnya itu ya, apa ya? Senang sesaat, kemudian nggak senang harus tinggal dibuang. Kita bilang, hah? Jadi paling lama pernikahannya itu 2 minggu. Karena katanya, nggak sanggup sama suami yang pertama, Bu. Loh, kenapa? Suami yang pertama itu gajinya habis buat merokok. Menikah yang kedua, nggak sanggup, Bu. Kenapa? Nggak pulang-pulang, kerja katanya ikut proyek, pulangnya kapan gini-gini. Nah, yang ketiga, wis itu lebih lagi, Bu. Nggak sanggup, Bu. Kenapa? Masa tidak sayang sama anakku itu dudam nikah. Sama anak etok. Terus ya masa kalau manggil anaknya Le gitu. Saya nggak tahu apa bedanya Le. Kalau panggil anakku langsung panggil nama Hoi gitu. Apa bedanya Le sama Hoi? Le itu berarti kan sayang, anak laki-laki lah. Anakku ya laki-laki nggak disayang. Tak bilang apa? Manggil anakku hahe gitu. Cerai. Yang keempat, kenapa? Yang keempat katanya gini. Nah itu Bu, masa selingkuh? Oh, selingkuh, gak sanggup. Terus saya bilang gini, lah kamu waktu pas jadi pembantu di Surabaya selingkuh enggak? Ya kan iseng-iseng Bu, apa bedanya kamu dengan suamimu? Loh kalau dia kan sampai ngumpul katanya. Kalau saya kan enggak iseng-iseng cuma lewat WA. Ya sama saja. Yang kelima sekarang kenapa kamu nikahi? Wes mumpung dapat suami Bu daripada jadi janda. Nah, terus ada kerjaan? Enggak. Kerjanya apa? Yus di desa tani. Jadi katanya daripada jadi janda, lebih baik menimpang, mumpung ada yang mau. Nah ini, jadi banyak dia mengambil keputusan untuk bercerai karena tidak sanggup. Nah kesabaran kita diuji terkadang ketika kita dihadapkan dengan pernikahan, dihadapkan dengan anak, dihadapkan dengan pekerjaan. Kalau tidak mau diuji dengan kesabaran, ya berdiam diri di rumah. Kadang-kadang kalau kita hanya sendiri di rumah, lawan kita cuma satu, kita sendiri. Terkadang kita tidak sabar menghadapi diri kita sendiri. Pernah tidak? Anda tuh gini, namanya tuh klamsi itu bahasa ceroboh. Anda pernah Kak ngambil sesuatu jatuh, ambil sesuatu nyenggol, pokoknya apapun pokoknya kesenggol. Nah biasanya kan gemes sama diri sendiri. Itu saja Anda tidak sanggup sama diri sendiri. Kayak saya pernah bilang,
Kalau memang kita tidak sanggup akan banyak hal, nggak usah jadi manusia. Mati pun kita nggak sanggup. Karena kalau mati, maaf loh ya, kalau mati ada biaya juga. Bener ya? Menikah biaya, mati biaya. Kemarin itu baru ada yang ngomong ke saya, Bu, saya ikut majikan saya, masa mati, Bu? Dikubur pakai The Heaven namanya di Surabaya itu. Habisnya 2M. Ah, berapa? 2M. Mati tok 2M. Saya baru tahu kalau mati 2M. Jadi The Heaven itu jadi tempat rumah duka ya, Ded ya, di Surabaya. Nah, kamu kok tahu 2M? Lah aku nungguin ya, suruh bawa ini terus berapa 2M? Mati aja 2M. Wah, saya aja waktu menikah dengan suami bayarnya ngutang kok, nggak sampai berapa ratus waktu itu ya. Aduh 2M sekarang ini. Nah, ini orang banyak berpikir bahwa harusnya Tuhan kasih sesuatu yang sanggup. Sebenarnya kita sanggup, tapi iblis kasih kode kita tidak sanggup. Makanya kalau kita katakan bahwa Tuhan ini kenapa sih ciptakan kita dengan menghadapi hal-hal yang kita tidak sanggup. Kita sanggup karena ada kekuatan Tuhan, tapi iblis ikut campur dia bilang tidak sanggup, tidak sanggup, tidak sanggup. Ada orang tidak sanggup hidup sendiri, ada orang tidak sanggup hidup banyak orang, ada orang tidak sanggup untuk bekerja. Bukan tidak sanggup, sebenarnya itu pilihan. Tapi iblis selalu membuat kita mengambil pilihan yang buruk. Jadi di sini kesabaran kita diuji, kemudian ketekunan juga diuji. Kenapa ada orang bekerja sampai dia bilang nggak sanggup aku kerja di sini? Kenapa? Tidak pernah diorangkan. Maksudnya tidak diorangkan itu apa? Dia kerja di satu toko, dia hanya bagian nimbang-nimbang telur itu loh. Jadi ada toko kalau di Surabaya itu kan telurnya itu sudah dikasih di plastik sekilo-sekilo. Kalau di sini bukan per kilo ya, langsung satu ini ya. Per kilo juga ya. Nah, kalau di Sumatera enggak. Kalau di Sumatera itu langsung per apa itu namanya? Ya, nah, mereka sebut tuh per papan yang ada tempat-tempat itu. Jadi di sana enggak jual per kilo. Nah, sedangkan ibu itu dia kerja itu ya kerjanya taruh di plastik sekilo. Katanya enggak pernah diorangkan. Saya bilang tidak diorangkan itu maksudnya apa, Bu? Ya, dari dulu sampai sekarang kalau gaji enggak pernah naik. Terus ya kalau lebaran itu gajinya itu tidak dikasih seperti karyawan lainnya. Saya bilang gini, Bu, sebenarnya ibu juga dapat kerja ini sudah kasih karunia Tuhan. Sebenarnya karyawan yang kerja di sini aja bisa aja gini-giniin telur. Kan mereka kadang nunggu-nunggu orang yang nggak ada orang ya mereka kerjakan sendiri. Tapi ibu ini udah belas kasihan, sudah tua, dikasih pekerjaan cuma nimbang telur. Kalau rak itu sudah penuh toh, ibu duduk kan enggak ngapa-ngapain toh? Enggak. Lah ketika telur habis, ibu baru nimbang lagi kan? Iya. Dalam sehari ibu nimbang berapa kali? Ya kadang ya hanya pagi terus nanti sore. Terus komplainnya di mana ibu? Dari siang sampai sore ibu ngapain? Ya duduk di situ. Nah itu masih enggak bisa bersyukur, katanya tidak diorangkan. Tidak diorangkan itu berarti kan tidak dihargai. Tidak ibu dikasih waktu makan siang, dikasih. Saya sampai pernah melihat bosnya itu baik, memang cerewet tapi baik. Jadi dia marahin anak buahnya, dia bilang, kamu jam segini kok belum makan? Makan dulu. Dia marah-marah suruh anak buahnya makan karena sudah lewat jam makan. Maksudnya karena anak buahnya itu bagian ngangkat-ngangkat. Kalau nanti sakit atau mati ngangkat, ini kan tanggung jawabnya besar. Dan saya tahu ini bahkan semua karyawannya dia manggilnya itu Taci, bukan ibu. Gitu. Ya dia mau dipanggil Taci sama karyawannya. Nah ibu ini sudah ngomel-ngomel karena timbang telur. Nah ini karena selalu melihat bahwa ada yang lebih baik dari situ. Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari kita. Kalau kita tekun bekerja, tekun mengerjakan sesuatu, berkat Tuhan itu tidak pernah berkurang. Kalau kita tekun dalam menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu punya jalan keluar. Ini loh tadi ayat firman Allah. Dikatakan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan itu tidak pelit dengan jalan keluar. Kenapa manusia selalu memilih jalan keluarnya itu bercerai, mati, bunuh diri, lari, atau apapun itu. Kadang-kadang saya secara pribadi saya bisa putus asa dan untuk beberapa hal. Tapi saya selalu berpikir, saya tidak mau bodoh. Iblis itu akan selalu membuat kita berpikir bodoh dan mengambil keputusan bodoh. Cara iblis mencuri yang berharga dalam hidup kita, ketika kita melihat yang berharga itu menjadi buruk. Apa yang paling berharga dalam hidup Anda hari ini?
Kemudian iblis mengubah mata Anda melihat bahwa itu yang terburuk dalam hidup Anda. Sebenarnya itu cara iblis untuk mencuri sesuatu dalam hidup kita. Ketika Anda melihat buruk anak Anda, sebenarnya iblis ingin mencuri sukacita Anda untuk melihat anak Anda. Ketika Anda melihat buruk pasangan Anda, itu cara iblis mencuri apa yang berharga dalam hidup Anda. Termasuk ketika Anda tidak suka dengan pekerjaan Anda. Itu karena iblis ingin mencuri berkat Tuhan. Caranya apa? Dia mengubah cara pandang kita melihat sesuatu. Jadi tekunlah lakukan sesuatu dan iblis tidak akan berani mencuri. Jadi tanda pertama, kode pertama iblis mulai ikut campur ketika bilang aku tidak sanggup lagi. Nah, di sini strategi iblis adalah strateginya dalam hal ini menyerah dan salahkan Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan. Menyerah sudah, salahkan Tuhan. Itu strategi pertamanya. Yang kedua, kalau kita lihat kodenya iblis ini, ketika kita sudah mulai mengatakan lebih baik titik-titik. Lebih baik apa dulu? Ya seperti tadi itu yang saya bilang si Mbak ini tadi. Lebih baik cerai Bu, soalnya nggak sanggup saya begini. Oh iya. Lebih baik gini Bu. Oh iya. Kayak waktu itu saya sebelum menikah ada seorang pembantu ya dari Madura sana. Dia masih 15 tahun. Bapaknya datang bawa parang. Takut saya, aduh. Saya nggak ngerti dia ngomong, suruh pulang, suruh kawin. Terus anaknya ngomong ke saya, Cici, saya tidak mau pulang, saya disuruh kawin. Dia bilang, bapakmu bawa parang nih. Jadi bapaknya datang, terus kemudian bapaknya bilang begini, kalau usia 16 itu sudah tua, ini yang terjemahkan anaknya. Jadi lebih baik menikah. Karena kalau 16 itu sudah nanti tidak laku kalau di kampungnya. Saya bilang, 16 itu sudah perawan tua di kampungnya. Iya, pokoknya mentok-mentok itu 17. Ngelewati 17, itu tidak laku katanya. Tapi apa nama kampungmu? Dia sebut di Madura sana. Terus, jadi lebih baik menikah. Setelah dia menikah, dia kan tidak punya HP. Kemudian ada anak yang datang dari kampungnya bilang, aduh, dia bilang, itu ya habis dipukulin anaknya. Jadi lebih baik menikah katanya. Menikah dia menyusahkan anak. Keputusan kita kadang seperti itu. Kita baca ya di dalam Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan kita ini banyak. Oh, lebih baik begini. Lebih baik begitu. Ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik, kita punya yang lebih baik. Jadi iblis ini membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Yang seperti tadi itu. Karena kita melihat, ini kok kayaknya kurang bagus ya. Jadi lebih baik begini. Ada orang memutuskan lebih baik bercerai. Ada orang memutuskan lebih baik tidak mengakui itu sebagai mantunya. Jadi masalah beberapa keluarga ketika anaknya menikah dengan pasangan yang beda agama. Tidak mau menerima. Saya bilang gini, sebagai orang percaya, keputusan yang diambil oleh anakmu memang keliru. Tetapi untuk membuat itu mereka melihat bahwa ada hal yang berbeda dengan kekristenan. Justru kita sebagai orang Kristen harus bisa menerima sampai dia bisa melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau kita justru menolak dia sebagai mantu, dia lihat orang Kristen aja begini kelakuannya. Jadi jangan menolak, bahkan sampai ngomong begini, tidak tak akui anaknya sebagai cucu. Pokoknya itu tidak ada darah Yesus. Dari mana ceritanya nggak ada darah Yesus? Anakmu itu gennya siapa? Ya saya. Tapi kan udah didoakan dalam nama Yesus. Kan istrinya tidak begini, tidak sih. Saya bilang, kita bisa menunjukkan kasih Kristus ketika kita bisa menerima itu. Oh lebih baik dia tidak usah jadi ini. Lebih baik. Nah, lebih baik ini yang salah. Ini iblis sudah ikut campur. Berapa kali kita mengambil keputusan, kita menganggap itu lebih baik. Tetapi kita mengambil keputusan yang keliru. Cara iblis membuat kita mengambil keputusan yang bodoh dengan memakai kata lebih baik. Lebih baik hamil dulu, nanti kalau sudah hamil kan tinggal dinikahi. Ada seorang ibu kasih usul ke anaknya. Pokoknya gini, usahakan supaya kamu dihamili sama dia, pasti dia nikahi. Dan anak itu cerita, ya ke temannya, dia bilang, ini bagaimana mamanya ini? Soalnya anaknya katanya sudah umur 20 berapa,
Tapi dia suka sama laki itu karena katanya kaya. Cuma si laki ini cuma mau berteman. Si laki itu lebih suka sama siapa? Mamanya bilang daripada si itu menikah sama yang perempuan sana, mending kamu. Tapi caranya kamu harus hamil dulu. Jadi anaknya disuruh menggoda itu. Tapi bilang, ini mama kok nggak? Ya lebih baik tuh daripada kamu keduluan. Tidak ada yang lebih baik dalam dosa. Ketika berbuat dosa itu bukan lebih baik, itu lebih buruk. Nah, jadi di sini ketika bicara tentang ini tadi banyaklah rancangan di hati manusia. Hikmat itu diuji. Jadi dalam mengambil keputusan, setelah tadi kita ada masalah, sebenarnya masalah ini adalah cara untuk membuat hikmat yang kita miliki ini semakin dipertajam. Jadi kalau bilang Tuhan berikan aku hikmat, pasti masalah Anda tambah banyak. Takut gak kira-kira berdoa minta hikmat? Takut gak? Anda tidak mau minta hikmat, wes. Aku tak minta yang lain-lain, minta berkat. Oh, jangan salah, berkat juga banyak. Banyak tantangannya. Karena berkat itu harus dikerjakan dengan kerja keras. Tidak ada berkat turun dari langit kedebrok kena kepala. Nggak ada. Aduh, aku nggak mau kerja keras. Nah, terus maunya apa? Semua kerja itu susah, tidak ada yang tidak. Tetapi di sini ketika hikmat diuji, di situ kita mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang paling utama adalah diuji akal sehat. Saya percaya di sini semua akal sehatnya bagus ya, sehat-sehat semua. Akal yang tidak sehat biasanya yaitu apapun keputusan yang diambil selalu jawabnya pokoknya. Nah ya, is pokoknya, pokoknya semua pokoknya. Pokok mana sih? Jadi kita ini selalu diajarkan iblis bahwa ambil keputusan itu yang cepat dulu. Biar cepat asal celaka. Itu iblis. Jadi di sini strategi iblis di sini adalah ambil keputusan yang terburuk, kemudian salahkan dirimu. Strategi yang pertama tadi menyerah, salahkan Tuhan. Strategi yang kedua, ambil keputusan terburuk, salahkan dirimu sendiri. Iblis pintar toh, dia tidak mau disalahkan, tapi dia menyuruh kita menyalahkan diri kita sendiri. Tadi pagi saya share di GSJP, saya bilang gini, kita manusia ini suka menyalahkan, pokoknya jangan kita yang salah. Ya, badan sakit yang kita salahkan angin. Oh, salah angin, masuk angin saya. Sakit leher yang salah bantal. Ya toh, oh, salah bantal ini. Kaki pincang dikit, salah urat ini. Siapa yang salah lagi? Kita nggak pernah salah. Siapa suruh tidurmu menyeng-menyeng begini terus kamu salahin bantal? Siapa suruh ngangkat galon gini terus kerja kelamaan tidak istirahat terus sakit pinggang katanya salah urat ini? Kenapa urat yang salah? Anda yang mengambil keputusan kerja tidak beristirahat. Kemudian siapa suruh naik motor tidak pakai jaket? Kok yang salah angin? Ini salah angin, saya masuk angin. Nah terus lebih baik masuk angin daripada masuk setan ya. Kerasukan itu namanya. Jadi strategi iblis yang kedua adalah ambil keputusan terburuk dan salahkan diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang sering orang dunia sebut. Lagi sial saja. Lagi sial. Saya bertanya, orang Kristen ini ada keberuntungan tidak? Ada yang jawab ada karena ada di Alkitab dijadikan beruntung. Ayo. Beruntung atau buntung? Saya mau tanya, orang Kristen ini punya keberuntungan atau tidak? Nah, berarti kalau punya keberuntungan ada kesialan dong. Ayo. Iblis itu suka bilang lagi sial aja. Atau bahasanya nasibku, wes nasibku. Wes nasib. Tak bilang nasibnya kenapa? Gak baik nasibnya. Makanya kalau ada orang tolong diramal tangan saya, nasibnya gimana? Saya ini dulu waktu SMP sampai SMA, saya dikira peramal. Dan saya baru tahu jujur, saya baru tahu bahwa ternyata itu memang karunia Tuhan yang Tuhan kasih ke saya. Tapi saya bukan peramal. Nah, saya itu entah kenapa kalau pegang tangan orang, makanya kalau saya doakan orang, saya pegang. Itu entah kenapa saya bisa masuk, saya bisa mengalami sesuatu yang dia alami. Jadi saya bukan dukun tahu hidupnya. Jadi waktu SMP itu, saya kan pegang tangan teman saya dan bilang, saya bilang gini, mamamu ini ya, saya sebut sesuatu. Loh kok tahu? Nanti kamu pulang gini kok. Nggak tahu kenapa saya ngomong terjadi gitu. Terus
Saya bilang, paling tahun depan kamu juga begini. Tapi saya ngomong, saya tidak tahu kalau itu, saya berpikir mulut saya iseng, itu terjadi. Nah waktu SMA, terkenal lah, dipikir saya bisa cara garis tangan. Saya bilang, jangankan baca garis tangan saya bingung kebanyakan garis gimana, kalau lewat sini kan katanya begitu. Enggak, saya nggak tahu, tolong dibaca. Justru ketika saya ditanya, saya tidak tahu. Nah, saya bilang, saya tidak tahu, tapi kok kapan lalu kamu bilang sama si itu, sama si ini benar semua loh. Ya puji Tuhan, saya bilang. Dan waktu itu saya belum begitu dekat sama Tuhan. Ya, maksudnya saya Kristen, tetapi saya belum lahir baru, saya tidak tahu yang namanya karunia. Nah, kemudian setelah saya sudah dekat dengan Tuhan, saya baru tahu bahwa, oh, ternyata cuma yang tidak enaknya ketika dapat karunia seperti ini, saya mengalami kesedihan yang sama. Jadi sebenarnya saya belum cerita ke suami saya, jadi saya baru cerita kemarin malam. Jadi ada teman saya ini, dia ada masalah dengan suami istri, dan mereka memutuskan dalam 3 bulan ini mau melihat apa bercerai atau tidak. Dan ketika saya berdoa, dia bercerita saya mengalami apa yang dia alami melalui doa itu. Jadi saya itu kayak masalah mereka tidak ada. Tapi hanya suaminya bilang, kok lama-lama pernikahan kita ini hambar. Tidak ada yang berselingkuh, tidak ada. Saya tahu kedua-duanya saya kenal. Tetapi ya itu cara iblis itu untuk masuk di dalam kehidupan kita ini membuat bahwa nasibmu sedang tidak baik, pernikahanmu sedang tidak baik. Jadi lebih baik cerai. Ini cara iblis. Lagi sial aja kamu. Ketika kita nggak dapat pekerjaan yang baik, sial aja. Ketika kita tidak apa, mungkin kita nggak sengaja nyenggol atau apa gitu, sial. Ingat, tidak ada kesialan dalam kekristenan. Yang ada adalah proses hidup. Keberuntungan ada, tetapi tidak ada lawan katanya, yaitu kesialan tidak ada. Firman Allah mengatakan keberuntungan, di dalam bahasa Inggris itu tidak diterjemahkan laki, keberuntungan, tetapi berkat. Tidak pernah diterjemahkan itu keberuntungan seperti kita saat ini. Hanya saja di dalam bahasa Yunani, maksudnya keberuntungan ini gini. Ada berkat Allah yang terus mengikuti. Jadi dimanapun kita berada. Jadi kalau orang bilang hoki, beruntung, cuma tidak bisa diterjemahkan secara bahasa yang panjang, bahasa Yunani ini. Hanya saja kan kata beruntung selalu ada lawan kata sial. Ingat, di dalam kekristenan tidak ada kesialan. Yang ada adalah berkat-berkat Allah yang mengikuti kita. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bahasa aslinya beruntung ini agar engkau diberkati. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa terkadang juga kita mengalami masalah? Bukan karena hanya proses. Kita sendiri yang menyimpang. Kenapa tabrakan? Siapa suruh kencang-kencang? Terkadang, tapi memang ada orang yang nabrak kita. Tapi kenapa terkadang kita juga sakit? Ada beberapa hamba Tuhan kapan lalu waktu saya pas ngajar PBS gitu, pulang itu nggak pakai jas hujan. Saya bilang pakai jas hujan nanti sakit. Nanti sakit katanya Tuhan mencobai saya dengan sakit. Nggak ada. Anda mencobai diri Anda sendiri. Sudah tua ini hamba-hamba tua, saya bilang. Jangan coba-coba. Naik sepeda motor, sudah umur 60, nggak pakai jas hujan. Terus geluduk hujan deras. Ya paling basah Bu. Ya paling basah, sakit. Gini loh, waktu muda daya tahan tubuh itu bagus. Kalau sudah tua begini Pak, nanti yang nyampe rumah cuma kakinya, badan di tengah jalan, kepala di mana? Karena sudah tua. Maksudnya gini loh, please, kita tuh harus sadar diri. Kita ini sudah tua, jadi jangan mencobai diri sendiri. Nah di sini karena janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemarin ada yang konseling, jadi gini, kakak laki-lakinya, umurnya 45. Sampai sekarang belum menikah. Nah, saya akhirnya ngomong gini, alasannya apa? Ditunjukin foto. Ini foto cewek cakep, terus baik, ada kerjaan. Kakak laki-lakinya bilang, kokonya bilang begini, mana cakep itu? Nah, cakepmu seperti apa loh? Dia tunjukin lah foto artis Korea. Langsung tak bilangin gini, maaf ya, Anda 45, sudah bantet, pendek, hitam, maaf, tidak ganteng kalau menurut pria wanita-wanita Korea. Terus Anda berharap wanita Korea mau dengan Anda. Kecuali maaf,
duit Anda turah-turah. Maksudnya Anda punya untuk dikasihkan ke wanita itu pasti mau. Karena dia butuh biaya untuk mencantikkan dirinya. Lah Anda sudah pelit, bantet, hitam, pendek, terus maunya yang Korea. Terus adiknya yang ngomong sih, adiknya lebih parah lagi ngomong gini. Kok Rai itu kasar ya? Oh. Raimu, ngomong apa dia Raimu? Ya kok ini enggak tahu diri kok. Muka wis ngono, cari wanita Korea. Jadi dia itu milih yang dijodohkan. Ya kalau saya lihat beda 10 tahun, masih muda ya, cantik lah. Untung mau. Terus akhirnya si yang perempuan ini bilang, saya juga tidak mau sama Koko mulu. Kenapa? Jadi mereka dipertemukan. Dia ngomong gini, tahu percakapannya dengan wanita gini. Menurutmu Prabowo itu ya apa? Hah? Terus bagus mana sama Jokowi? Terus tak tanya toh, ngomong apa sih? Masa ngomong saya politik pertahanan maritim? Ya aku enggak tahu pertahanan maritim itu apa. Ya soalnya katanya ada ini, ada itu, disebut nama menteri. Itu kalau ini, apalagi kelautan. Terus sampai direkam sama dia tuh, tak dengar. Aku kalau perempuan juga tak bilangin ini harusnya masuk rumah sakit mana pria ini. Mau bertemu, mau dijodohkan, ngomong pemerintahan. Ya yang perempuan sampai nanya soal bambu yang dipasang di Jakarta itu, di mana itu? Saya sendiri hanya lihat di berita tuh. Bambu apa tuh, Dek? Pagar bambu itu ya. Pagar laut ya. Bahas itu. Terus tak bilang rekamannya berapa lama nih? 81 menit. Dia tuh ngomong 81 menit. Berarti hampir 1,5 jam ya. Dia tuh ngomong. Iya, Wis aku enggak ngerti ngomong apa. Terus yes aku milih Tuhan, aku tidak mau sama ini. Tuhan, aku tidak mau sama itu. Nah itu kan. Jadi kadang itu kita mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidup kita. Kemudian ketika tidak dapat jodoh, terus bilang ini lagi sial saja. Siapa suruh kita menyimpang ke kiri dan ke kanan? Lurus saja ikut Tuhan. Jadi penyimpangan terkadang kita yang melakukan, terus kita salahkan Tuhan. Penyimpangan itu terjadi ketika kenapa Anda dipecat ketika bekerja. Terkadang kita dipecat juga bisa saja Anda tidak jujur. Terus yang disalahkan, soalnya gajinya kecil. Ada seorang anak muda ngomong gini, aku udah kerja di sana 10 tahun, masa curi segitu aja dipecat? Soalnya waktu sakit tidak pernah dikasih biaya sakit. Saya bilang benar, kamu benar sudah bekerja 10 tahun. Tapi salah memang kalau ketika bosmu tidak kasih kamu tunjangan ketika sakit. Ya itu makanya aku mencuri, tapi itu salah. Kalau memang dia tidak benar, tidak memperhatikan karyawannya, ketika sakit tidak dikasih istilahnya biaya obat, ya kamu berdoa toh untuk bosmu, bukannya mencuri jawabannya. Akhirnya kan kamu dipecat. Ya udah dipecat terus nggak dikasih gaji gitu, cuma dikasih gaji bulan itu toh. Saya bilang kamu komplain karena kesalahanmu sendiri. Enggak, ini sial aja kok kerja di sana, sial. Saya bilang tidak pernah ada kesialan. Yang membuat sial itu kamu sendiri. Jangan salahkan bosmu. Kenapa kamu berpikir bahwa dengan mencuri, bosmu bisa mengampuni karena kamu udah kerja 10 tahun? Tidak bisa. Jadi dalam 3 hal ini kita ingat ya, strategi iblis ketika kodenya, ketika dia sudah ikut campur dalam hidup kita adalah yang pertama tadi apa? Sudah gak sanggup. Udah sanggup Tuhan. Yang kedua, lebih baik, bla bla bla. Yang ketiga, sial aja nasib. Gak ada cerita. Dalam Yeremia dikatakan sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah merancangkan yang baik buat kita. Jadi tidak ada nasib sial. Tidak ada nasib sial. Kalau ada saat ini ada orang kaya, ada orang miskin, itu cara Tuhan membuat kita hidup dalam proses. Tetapi tidak ada yang dipermalukan oleh Tuhan. Apakah dosa menjadi miskin? Tidak. Yang menjadi dosa adalah ketika kita mencuri hanya untuk makan. Tidak. Tapi Tuhan katakan tidak sampai meminta-minta. Bahkan yang tua tidak sampai terjatuh karena Tuhan memegang tangannya. Janji Tuhan ya dan amin di dalam Alkitab. Dan kita balik pada ayat di dalam Korintus tadi dikatakan bahwa pada saat kita dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan selalu punya jalan keluar. Hari ini apa menjadi masalah Anda? Anda yang punya pekerjaan. Anda sedang stuck dalam satu hal. Saya percaya jalan keluar dari Tuhan itu selalu ada. Dalam pernikahan ada jalan keluar. Wajar kalau terkadang kita berselisih paham akan banyak hal. Tapi jangan pernah dengarkan iblis dengan mengambil kata lebih baik begini.
Terkadang daging kita mau melakukan itu, tetapi ingat, iblis sebenarnya sedang mencuri hal yang paling berharga dalam hidupmu dengan cara mengatakan lebih baik begini. Jadi dalam 3 hal ini kita bisa berjaga-jaga juga untuk hal ini, supaya kita tahu bahwa iblis kerjanya itu mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Dan sambil berdoa, saya percaya apapun yang menjadi beban doa Bapak Ibu hari ini, doakan di dalam hati. Saya percaya Tuhan itu selalu punya jalan keluar. Ya, mari kita berdoa.